Muhammad Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada satu hal penting yang disampaikan oleh Syekh Qadir. Betapa pentingnya kita mengenal diri. Yang ini sudah banyak dinafikan orang akibat sistem ukur ini. Jadi dia menisbahkan diri ini karena dia orang Scotland dari Eropa Barat, dia mengatakan dan menjelaskan dari filsafat Yunani sebetulnya dulu itu memang orang sudah diajarkan untuk supaya mengenal dirinya, dan mereka bisa mengenal dirinya dan bisa menjadi bermakna dirinya, dan berkaitan itu dengan menghargai eksistensinya. Itu filsafat Yunani untuk 2000 tahun orang itu memang diajarkan juga untuk mengenal dirinya. Sejak tahun kalau nggak salah 1914 sampai 1945 terjadi perubahan kekuasaan di dunia ini. Jadi Syekh itu mencatatkan terjadilah yang disebut dengan dekonstruksi pemikiran. Sejak tahun-tahun itulah yang terjadi dari masuk pemikiran Hegelian, Marx. Hegel itu masih cerita tentang idealisme itu. Marx sudah cerita tentang masyarakat. Itu masyarakat yang berbasiskan segala sesuatunya yang materi, materialisme, dialektika, bahkan logik. Dan dari sisi kejiwaan itu muncullah Freud dia. Sigmund Freud yang kemudian nanti Sigmund Freud ini, ajaran-ajaran Sigmund Freud ini yang diamalkan oleh Edward Bernays. Bernays ini sepupunya Freud yang mengajak Freud ke Amerika. Jadi Edward Bernays ini yang kemudian melakukan psikologi Barnesian, orang sebagai membombardir semua hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Freudian itu ke masyarakat Amerika. Jadi kondisi balas itu mereka sudah memang menang perang. Kemudian saya juga menjelaskan tentang Einstein, menjelaskan segala sesuatu materi, dan saya mengatakan dekonstruksi ini sebenarnya destruksi. Ini kata-kata saya dengan kata saya. Sejak saat itu maka dunia, artinya paling tidak dunia intelektual atau dunia akademis atau dunia yang dikuasai oleh media itu dikuasai oleh cara berpikir yang tiga tadi, sehingga hilanglah diri, pemahaman orang tentang diri. Itu suatu sejarah yang harus kita pahami, karena dalam dalam ajaran barat pun ada namanya, saya sebutkan genetic pool. Ini genetic pool ini sudah menjelaskan tentang pada hakikatnya memang manusia ini itu memang unik, spesifik sejak awal. Ini memang sudah ada suatu genetic pool yang mempengaruhi manusia. Nah, ini dihantam habis-habisan dengan ajaran. Dan ini saya juga mengatakan jelas-jelas ajaran Zionis yang berpengaruh pada kita, ini jelas-jelas ajaran. Karena Zionis ini kan beranggapan dunia ini adalah tempat bermain aja, ya, tempat bermain, dan dunia ini adalah sesuatu di mana kita ini ya bermain-main aja, nggak ada urusan, karena nggak ada yang namanya kita nggak kenal itu yang namanya bahwasanya
kita ini adalah berasal dari mana dan akan kembali ke mana. Sebetulnya mereka paham, tapi karena mereka berkeinginan untuk menguasai dunia ini, maka mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh siapa. Padahal dalam ajaran Islam kan ini suatu yang sangat sentral soal diri. Salah satu ayat mengatakan wafi anfusikum apalah tubsirun. Kita pakai enggak kau perhatikan apa yang dalam dirimu. Wafi anfusikum apalah tatafakkarun. Kenapa enggak kau pikirkan apa yang dalam dirimu itu? Dalam dirimu itu dalam ayat yang lain menyatakan Allah akan menunjukkan kekuasaannya pada masyrik dan maghrib dan dalam dirinya. Pada diri kita ini ada kuasa Allah. Tapi karena kita itu diajarkan dengan kita berada dalam satu kehidupan yang dikuasai oleh mereka, desain oleh mereka, dibombardir oleh media mereka, kita nggak mengenal lagi diri kita dan kita menganggap semua ajaran-ajaran tradisi yang demikian itu ada ajaran-ajaran yang kuno, ajaran-ajaran yang tidak ada maknanya dalam dunia modern seperti sekarang. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan saya, kita ini umat Islam ya sudah dibombardir habis-habisan dengan ajaran itu, media itu, intelektualitas itu, cara berpikir itu. Kita tak lagi mengenal diri kita, tiba-tiba kita kehilangan makna. Ya, aku ini ngapain di dunia ini? Modern Islam bukan hanya nggak bisa menjawab itu, mereka sengaja mendesain kita supaya kita nggak bisa memikirkan itu. Jadi berbahagialah kita kembali. Dengan kita kembali ke ajaran Islam ini, tentunya kita sedang membangun diri kita kembali. Dan tema sentral dari Islam adalah diri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Peliharakan dirimu. Dan beruntung kita karena Allah memberikan petunjuk buat kita melalui para syekh kita, para amir kita, bahwasanya kita ini adalah apa namanya? Kita ini paham bahwa kita ini makhluk Tuhan. Berbahagialah orang yang memahami itu. Berbahagialah orang yang memahami dirinya. Itu bukan jalan mengenal Allah. Nah, ada hadis yang mengatakan, ada yang bilang orang ini hadis, ada yang bilang ini perkataan para suyuh. Itu nggak usah kita persoalkan. Nah, kita disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya mengenal dirinya, itu akses supaya kita mengenal Tuhan. Bahkan kalau kita paham ini, kalau Imam Al-Junaid mengatakan, kalau engkau paham ilmu ini betapa luar biasanya, merangkak pun engkau mau gitu untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita diberikan akses ilmu untuk supaya kita paham tentang diri kita. Apa nama ilmu itu? Tarikat, istilah tasawuf. Jadi berbahagia kita memahami jalan itu dan belajarlah. Ikutilah para suri itu supaya kita mengenal diri kita dan kita mudah bagi kita untuk kembali kepada Allah dan hidup kita menjadi lebih bermakna. Nah, saya nggak di dunia nggak main-main kok. Ada misi tertentu yang kita harus selesaikan dan kita tidak terlalu peduli dengan dunia ini karena dunia ini pasti akan tinggalkan. Jadi kita baca diwan apa tuh Waham ya. Jadi saya Habib menjelaskan di situ, yang pasti itu mati kok. Kalau kita tahu pasti itu mati, siap-siaplah kembali, bermaknalah kita.
Mana ada yang nggak pasti, ya pasti mati. Rasulullah aja meninggal dunia. Syaikhul Qadir Sufi aja makam tutup meninggal kok. Emang kita siapa nggak meninggal? Oleh karena itu syukurilah ini dan himmat belajar. Ikuti ikuti para orang-orang yang membawakan ilmu ini tanpa minta balasan dari kita. Mereka itu orang yang dapat petunjuk. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sirru barakati, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allahu akbar.